Materi kali ini saya membahas mengenai perusahaan dagang. Yang pertama, konsep dasar perusahaan dagang. Konsep dasar perusahaan dagang yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, definisi perusahaan dagang, karakteristik perusahaan dagang, syarat pembayaran, biaya angkut pembelian, metode pencatatan, persediaan barang dagang, akun-akun perusahaan dagang, siklus akuntansi perusahaan dagang. Jenis perusahaan. Jenis perusahaan ada 3. Yang pertama, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan industri. Perusahaan jasa yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah kita pelajari pada pengantar akuntansi ialah perusahaan jasa yang menjual produk berupa layanan jasa atau bersifat tidak berwujud. Contohnya seperti bengkel, salon, dan juga transportasi, dan masih banyak lain sebagainya. Perusahaan dagang yang akan kita bahas yaitu perusahaan yang kegiatannya yaitu membeli barang dari pemasok kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuknya. Contohnya seperti minimarket, supermarket, dan toko-toko kelontong. Kalau di Timika ada juga namanya Diana Mart, Hadimart, dan toko-toko di pinggir jalan yang sering-sering kita belanja. Yang terakhir yaitu perusahaan industri. Perusahaan ini mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijual. Contohnya seperti industri otomotif, elektronik, dan juga garment. Karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang ini kita belum tidak sama dengan perusahaan jasa. Yang pertama, tidak mengubah bentuk barang yang dijual. Barang yang dijual merupakan barang yang sebelumnya dibeli dari pemasok atau penjual lain. Yang kedua, bentuk barang yang diperdagangkan harus berwujud. Barang yang dibeli kemudian dijual harus berbentuk fisik. Yang ketiga, terdapat akun-akun khusus perusahaan dagang. Munculnya akun-akun baru yang tidak sama seperti perusahaan jasa yang merupakan ciri khas perusahaan dagang seperti persediaan barang dagang, penjualan, pembelian, dan sebagainya. Yang terakhir itu laba bersih diperoleh dari perhitungan penjualan bersih dikurangi harga pokok dan biaya. Laba bersih sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP dikurangi juga dengan beban. Syarat pembayaran. Ada 5 syarat pembayaran, yaitu yang pertama COD, yang artinya harga barang yang dibeli harus dibayar sebesar harga faktur saat dikirim dan barang diterima oleh pembeli. Yang kedua yaitu EOM, end of month, artinya pelunasan utang paling lambat pada akhir bulan berjalan. Yang ketiga N/30, artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal terjadinya transaksi sebesar harga faktur. Yang ketiga 2/10, N/30, artinya pembeli akan mendapatkan potongan 2% dari total pembelian paling lambat 10 hari sejak tanggal pembelian dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. Yang terakhir yaitu 3/10 N/60, artinya akan mendapatkan potongan sebesar 3% jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari sejak terjadinya transaksi dan jangka waktu pelunasannya selama 60 hari. Biaya angkut pembelian. Umumnya, biaya angkut pembelian ada 2. Yang pertama yaitu free on board destination point, yang kedua yaitu free on board shipping point. Free on board destination point yang artinya penjual bertanggung jawab atas biaya dan resiko pengiriman hingga barang tiba di lokasi pembelian. Kepemilikan barang berpindah kepada pembeli saat barang sampai di tempat tujuan. Yang kedua, free on board shipping point. Kepemilikan dan tanggung jawab barang berpindah kepada pembeli saat barang meninggalkan lokasi penjual
Penjual tidak bertanggung jawab atas biaya dan risiko pengiriman setelah barang dikirim. Metode pencatatan persediaan barang dagang yang sering dipakai yaitu yang pertama ada FIFO, first in first out, yang kedua LIFO, last in first out, yang ketiga yaitu metode rata-rata average, akun-akun baru yang ada di perusahaan dagang. Yang pertama pembelian, potongan pembelian, potongan penjualan, persediaan barang dagang, beban angkut pembelian, retur penjualan, retur pembelian, penjualan, beban angkut penjualan. Yang terakhir yang saya akan bahas ialah siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, pada tahap ada 4 tahapan, yaitu tahapan pencatatan, pengiktisaran, pelaporan, dan juga penutup. Pada tahap pencatatan ada jurnal khusus dan jurnal umum, buku besar pembantu. Pada tahap pengiktisaran ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga kertas kerja. Pada tahap pelaporan ada laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan juga arus kas. Yang terakhir pada tahapan penutup yaitu jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada materi kali ini.